Halo semuanya, ketemu lagi kita di GeoClass Digital Learning, mempelajari tentang geografi di sekitar kita. Nah, pada materi kali ini, video kali ini kita akan membahas tentang Megatrust Selatan Jawa. Nah, ini pasti sudah pada sering mendengar tentang isu Megatrust atau gempa besar yang kemungkinan akan terjadi di selatan Pulau Jawa. Oke, tidak menunggu lama, kita lanjut ke materinya. Oke, jadi sebelumnya kita harus mengenali apa itu Megatrust. Jadi, gempa Megatrust adalah gempa bumi berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi, yaitu lempeng samudra, menunjam ke bawah lempeng benua. Nah, zona Megatrust ini merupakan zona subduksi yang mengalami tumbukan langsung antara dua lempeng tektonik, di mana terdapat bidang kontak antar dua lempeng tektonik di kedalaman dangkal kurang dari 50 km. Jadi, ini bisa kita lihat di gambar tersebut. Nah, Megatrust ini dapat dianalogikan sebagai patahan dengan dorongan naik yang sangat besar karena mampu mengakumulasi energi medan tegangan gempa besar dan memicu gempa kuat yang menimbulkan rekahan panjang dan bidang pergeseran yang luas. Jadi di gambar ini kita bisa melihat bahwasanya ada lempeng samudra yang menunjam ke bawah dari lempeng benua. Hal ini disebabkan karena lempeng samudra ini punya karakter yang lebih tipis dibanding dengan lempeng benua, sehingga lempeng samudra ini menurun atau menunjam di bawah lempeng benuanya, seperti itu. Nah, ini terjadi di kedalaman yang sekitar kurang lebih 50 km atau termasuk dangkal, sehingga ketika terjadi pergeseran terbentuk sebuah patahan, maka akan mengakibatkan terjadinya atau terbentuknya Megatrust. Nah, bagaimana sih bentuknya kalau di Pulau Jawa? Nah, di selatan Pulau Jawa ini seperti ini ilustrasinya. Jadi ada zona Megatrust, ada area subduksi atau zona subduksi, ada wilayah yang berpotensi menghasilkan gempa kuat atau yang kita sebut sebagai Megatrust tadi. Nah, jadi di sini ini ada wilayah Pulau Jawa di sini. Kemudian ini laut, yaitu Samudra Hindia atau laut lepas, dan di sini merupakan area subduksi atau pertemuan antara lempeng samudra Indo-Australia dengan lempeng benua, yaitu lempeng benua Eurasia. Nah, jadi kedua lempeng tersebut saling menekan, saling bertemu, saling mendekat, sehingga mengakibatkan terbentuknya sebuah zona subduksi. Nah, ketika lempeng tersebut sudah terjadi jenuh, sudah mengalami jenuh, maka yang terjadi adalah akan membentuk sebuah patahan, yang mana nanti patahan tersebut akan mengakibatkan gempa besar yang kita sebut sebagai Megatrust tadi. Nah, berikut ini adalah gambaran zona-zona yang rawan gempa di Indonesia. Jadi ternyata tidak hanya di Jawa saja. Kalau di Jawa kita bisa melihat ini fokusnya untuk gempa-gempa yang ukurannya besar atau kekuatannya besar. Ini ada di selatan Jawa. Karena apa tadi? Karena di selatan Jawa adalah tempat di mana zona subduksi itu berada, atau zona di mana pertemuan antara lempeng Indo-Australia atau lempeng samudra bertemu dengan lempeng Eurasia, yang mana itu merupakan lempeng benua. Nah, sehingga membentuk zona subduksi, dan ketika mengalami jenuh itu bisa terjadi sebuah patahan atau terbentuk sebuah patahan dan mengakibatkan terjadinya gempa. Nah, gempa ini dengan kekuatan yang besar atau bisa dikatakan lebih dari 8,5 skala Richter
saja dampak dari megatrust itu sendiri? Yang pertama, bisa terjadi yang namanya tsunami. Nah, ini adalah contoh yang pernah terjadi di Indonesia. Jadi dulu tahun 2004 di Indonesia, terutama di Aceh, provinsi Aceh, ini mengalami yang namanya megatrust. Nah, megatrust ini mengakibatkan tsunami, disusul dengan tsunami dengan kekuatan yang sangat besar. Jadi gempa megatrust yang terjadi di Aceh itu punya kekuatan 9,3 magnitudo. Nah, ini gempanya sampai dirasakan hingga ke Sri Lanka, India, Thailand, Myanmar, bahkan tsunami-nya itu sampai ke wilayah Afrika Timur. Nah, jadi di wilayah-wilayah Samudra Hindia tersebut nantinya akan terdampak dari tsunami. Nah, contohnya dulu di Indonesia waktu itu mengalami tsunami, Indonesia korbannya itu hingga 168.000 orang yang meninggal maupun yang hilang. Kemudian Malaysia juga terdampak, ada 68. Malaysia sedikit karena terhalang oleh Pulau Sumatera, sehingga gelombang tsunami-nya itu lebih kecil. Kemudian Thailand juga banyak sekali, 5.400, Sri Lanka hingga 31.000, di Maladewa itu 100 orang meninggal. Kemudian di Afrika Timur, salah satunya itu wilayah Madagaskar, di sana banyak sekali orang-orang atau masyarakatnya yang terdampak dari tsunami yang terjadi akibat gempa megatrust di Aceh. Nah, bagaimana riwayat gempa di Pulau Jawa? Ini adalah peta yang menunjukkan riwayat wilayah-wilayah yang pernah terjadi gempa. Jadi lingkaran abu-abu tersebut menunjukkan titik-titik gempanya yang terjadi di Jawa. Jadi mulai dari wilayah Jawa Barat, yang selatan itu banyak sekali, kemudian Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, daerah istimewa Yogyakarta dan lain sebagainya, hingga ke daerah Laut Jawa. Jadi ternyata tidak hanya di Samudra Hindia atau di zona subduksinya, tapi juga hingga ke wilayah Laut Jawa atau Laut Utara. Di Indonesia sendiri, dari peta ini kita bisa melihat bahwa Indonesia pernah mengalami beberapa gempa besar. Seperti contohnya di Sumatera, ada Sumatera Utara, kemudian Aceh, kemudian Bengkulu, kemudian di Nusa Tenggara Timur, kemudian ada di daerah Gorontalo, Ambon, hingga ke daerah Papua yaitu Biak. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di Jawa bagian selatan terdapat sebuah zona subduksi atau pertemuan lempeng tadi yang berpotensi mengakibatkan terjadinya megatrust. Tapi selama kurang lebih beberapa tahun yang lalu, Jawa ini belum pernah mengalami yang namanya gempa besar, terutama di Jawa bagian selatan. Ini belum pernah mengalami gempa besar. Lalu kapan di sini akan terjadi? Karena semua pasti ada siklusnya. Jadi dalam geografi, dalam ilmu pengetahuan itu ada siklusnya. Jadi ketika terjadi hal yang sama dengan wilayah di sekitarnya, maka dia pun akan mengalami potensi yang sama. Jadi bencana itu pasti akan terjadi. Tinggal bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita menghadapinya. Nah, di sini di Jawa itu belum pernah terjadi yang namanya megatrust. Jadi ini alasan beberapa ilmuwan, para ilmuwan itu menjelaskan bahwasannya di Jawa itu, terutama di Pulau Jawa bagian selatan, punya potensi megatrust yang sangat besar. Nah, bagaimana gempa megatrust itu bisa mengakibatkan tsunami? Jadi karena adanya pergerakan penunjaman lempeng samudra di bawah lempeng benua, sehingga
ini terkunci di bawah permukaan tanah ini, di bidang kontak antar lempengnya. Nah, hal ini menyebabkan terjadi akumulasi tegangan pada batuan sampai pada batas elastisitasnya. Jadi ketika sudah sangat jenuh batuannya, sudah sangat terlalu tegang atau stres batuannya tadi, akan mengalami sebuah patahan yang tiba-tiba dan dimanifestikan sebagai gempa. Jadi gempa itu apabila terjadi di daerah laut, maka ini bisa menjadi atau memicu terjadinya tsunami seperti ini. Jadi ketika patahannya itu besar, gempanya besar mengakibatkan patahan, kemudian akan membentuk sebuah tsunami, proses terjadinya tsunami seperti ini. Nah, ini merupakan dampak lanjutan dari gempa megatrust itu, potensi gempa megatrust yang terjadi di selatan Jawa. Nah, setiap gempa besar atau gempa megatrust ini pasti diawali atau didahului oleh gempa-gempa pembuka. Jadi contohnya ini kita dari gempa Jepang, gempa yang terjadi di Jepang tahun 2011 lalu. Ini kita bisa melihat bahwa pada tanggal 18 di bulan 1, bulan Januari, itu terjadi sebuah gempa yang terjadi di Jepang di titik yang hampir sama dengan gempa pada bulan Maret. Nah, jadi ini adalah gempa pembukanya atau gempa awalnya. Kemudian di bulan berikutnya terjadi gempa juga di titik yang hampir sama, 11-12. Kemudian masih di bulan Februari juga terjadi gempa lagi, gempanya lebih kecil. Kemudian di bulan Maret awal tanggal 1, kemudian tanggal 3 terjadi gempa, tanggal 5, tanggal 8, dan sampai puncaknya di tanggal 11 bulan Maret ini terjadi gempa. Nah, ini gambar yang orange itu menunjukkan kekuatan gempanya. Semakin besar lingkarannya, semakin besar kekuatan gempanya. Jadi gempa yang besar diawali dengan gempa-gempa yang kecil seperti ini. Jadi kalau kita berkaca pada wilayah kita, ketika ada terjadi gempa-gempa yang kecil, bisa jadi itu adalah awal mula dari terbentuknya gempa megatrust. Jadi karena gempa ini kita tidak bisa mengetahui kapan pastinya terjadi, yang bisa kita lakukan adalah kita mengantisipasi gempa tersebut terjadi. Jadi ketika gempa terjadi, maka kita harus mengamankan diri kita membuat rumah yang tahan gempa, atau kita ketika terjadi gempa kemudian menjauhi dari bangunan, menjauh dari pepohonan, menjauh dari misalnya barang-barang yang bisa membahayakan diri kita, bisa ambruk seperti itu. Kita harus menjauhinya. Kita harus mencari tempat yang lapang, terutama apabila gempanya merupakan gempa megatrust atau kekuatannya lebih dari 8 skala Richter, maka kita perlu menjauhi area lautan karena area tersebut kemungkinan besar akan terjadi tsunami. Jadi seperti itu dulu untuk pembahasan kita pada hari ini, pada video kali ini untuk gempa megatrust. Sampai ketemu di video selanjutnya, materi selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah menyimak materinya. Kritik dan saran boleh dimasukkan dalam kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya Mimin juga bersemangat untuk membuat kontennya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geografi membumi.